Halo, kita lanjut ke ceritanya. Gelombang melonjak di lautan luas. Namun, tidak ada suara yang datang dari laut. Hanya saja gelombang telah menyebabkan distorsi di ruang angkasa saat mereka melewatinya. Mandala berdiri di depan mereka dengan pupil emasnya memandangi lautan yang tak berujung. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan siluetnya meledak. Ayo pergi, saya dapat merasakan bahwa kami tidak jauh dari target akhir kami. Mendengar kata-kata Mandala, pihak Mu Chen telah menyipitkan mata dan dengan cepat mengikuti tanpa berani menunda setiap saat. Kelompok itu dengan cepat terbang melewati lautan. Tetapi ketika mereka melangkah lebih jauh, Mu Chen dan yang lainnya dapat merasakan bahwa tekanan yang menyebar antara langit dan bumi semakin kuat. Pada akhirnya, selain Mandala, bahkan ketiga kaisar menyipitkan mata saat mereka memperlambat kecepatan mereka. Mandala merasakan semua orang memperlambat kecepatan mereka dan menjentikkan jarinya. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas bersiul, membentuk bentuk perahu dan muncul di bawah kaki Mu Chen dan yang lainnya. Perahu ini dibentuk oleh energi spiritual, tetapi sangat mempesona seperti kristal. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka. Membentuk energi spiritual yang terkristalisasi dengan begitu mudah secara praktis merupakan tanda dari pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi. Meskipun tidak ada sesuatu yang luar biasa di kapal kecil itu, kekokohannya mungkin tidak kalah dengan artefak surgawi tingkat menengah. Faktor yang paling penting adalah bahwa perahu ini benar-benar telah memblokir perasaan menindas di wilayah ini. Meskipun tempat ini dibentuk oleh laut berdaulat dari Master Istana keempat, Mandala juga merupakan pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi. Meskipun dia lebih rendah dari Master Istana keempat, dia bisa dengan mudah memblokir tekanan. Dengan bantuan Mandala, kecepatan perjalanan mereka meningkat dan mereka terbang selama hampir setengah jam sebelum Mandala mulai melambat dengan ekspresi muram. Mu Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala dan melirik ke kejauhan, di mana ada benda besar di atas lautan yang tak terbatas. Ada sebuah pulau batu yang mengambang di atas lautan, memancarkan aura sunyi darinya, dan pilar air setinggi kaki yang tak henti-hentinya jatuh darinya dan memasuki lautan. Adegan itu membuatnya tampak seperti lautan besar telah dibentuk oleh air dari pulau batu kuno dan misterius. Pulau batu melayang di atas lautan sambil samar-samar memancarkan aura tak tergoyahkan darinya, yang membuat Mu Chen dan yang lainnya merasa bahwa bahkan jika langit dan bumi runtuh, pulau batu itu tidak akan runtuh. Pulau batu itu seharusnya dibentuk oleh Tuan Istana keempat yang jatuh. Pupil emas Mandala bersinar dengan cahaya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, apa yang dia cari ada tepat di hadapannya sekarang. Cairan surgawi spiritual dari guru Istana keempat pasti ada di pulau batu ini. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata Mandala, hati mereka melonjak. Mereka telah menerobos dalam perang berburu ini dan, akhirnya, mereka menemukan tujuan mereka. Penguasa domain, haruskah kita bergerak? Mata kaisar murid spiritual berkedip-kedip dengan cahaya. Pada titik waktu ini, bahkan seseorang setenang dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam kata-katanya. Mendengar kata-katanya, Mandala tersenyum, sebelum mengangkat pupil emasnya dan melihat ke arah lain dari lautan ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat tidak mudah diambil. Selain itu, tidak bijaksana untuk menonjol. Mendengar kata-katanya, hati Mu Chen bergetar saat dia melihat ke arah lain, pasukan puncak lainnya telah datang juga. Haha, Great Heaven Law Ruler benar-benar tangguh, untuk bisa sampai di sini sebelum kita, Anda memiliki rasa hormat saya. Tepat ketika pikiran ini terlintas di hati Mu Chen, ledakan tawa yang kuat ditransmisikan melalui ruang. Pada akhirnya, itu bergemuruh di wilayah ini seperti guntur, mengangkat ombak di lautan di bawah. Mandala mengarahkan pandangannya dan melihat ruang beriak sebelum terkoyak dengan banyak sosok mengalir keluar. Seiring dengan kemunculan orang-orang itu, fluktuasi energi spiritual di wilayah ini menjadi tidak stabil. Ini pavilion surgawi. Mu Chen dan yang lainnya telah melihat siluet Fang Yi, Zantai Liuli dan yang lainnya. Jelas, itu adalah pesta pavilion surgawi yang telah tiba. Mu Chen melihat para ahli pavilion surgawi ini dan tidak bisa membantu mengalihkan pandangannya ke arah siluet yang berdiri di depan pesta. Itu adalah pria berjubah putih yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya.
Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya, sedemikian rupa sehingga dia terlihat sangat biasa dibandingkan dengan yang lain. Namun, orang biasa seperti itu telah membuat hati Mu Chen tersentak, sedemikian rupa sehingga Mandala, yang berdiri di depan pesta mereka, telah menyipitkan mata emasnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat orang ini setelah memasuki Valen Battlefield. Orang ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Surgawi. Dia juga dikenal sebagai orang pertama yang naik ke alam penguasa bumi. Di antara kekuatan puncak di wilayah utara, reputasi Pavilion Surgawi bahkan telah melampaui Mandala. Bahkan Mandala tidak akan berani meremehkan orang seperti itu. Setelah kedatangan Pavilion Surgawi, ada 4 lainnya dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Burung Hering Langit. Jelas, mereka adalah 4 penguasa pavilion dari Pavilion Surgawi, yang sebanding dengan 3 kaisar dari domain Great Heaven Law. Setelah 4 tuan pavilion, adalah Tuan Gunung, Fang Yi dan yang lainnya dengan formasi mewah. Namun, ada beberapa dengan ekspresi pucat di antara mereka dan energi spiritual yang kacau. Jelas, mereka telah dihalangi di sepanjang jalan mereka ke sini dan telah membayar beberapa harga. Jelas, Pesta Mu Chen bukan satu-satunya yang menemui penghalang di sepanjang jalan ke sini. Sepertinya Pavilion Surgawi telah mengalami masalah yang cukup besar, ketika Mu Chen menemukan energi spiritual yang kacau di sekitar orang-orang itu. Mandala berbicara dengan senyum tipis. Haha, bawahan saya sangat tidak mampu sehingga mereka bahkan kesulitan menangani beberapa masalah kecil. Master Pavilion dengan santai tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Pulau Batu Kuno. Tapi selama aku bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual yang ditinggalkan oleh kepala istana keempat, semua pengorbanan itu sepadan. Saat dia berbicara, dia memandang Mandala, sebelum dengan tulus berkata, penguasa Heaven Law yang agung, Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda membantu saya mendapatkan cairan surgawi spiritual yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat, wilayah utara akan menjadi surga kita setelah hari ini. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia tertawa sebelum menyipitkan matanya, merupakan kehormatan bagi saya bagi Anda untuk berpikir tinggi tentang saya. Tapi tetap saja, mari kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk cairan surgawi spiritual. Sungguh menyesal, Master Pavilion menghela nafas sambil melanjutkan. Sepertinya kekuatan puncak akan dimusnahkan dari wilayah utara setelah perang berburu ini. Saat dia berbicara, wajah rombongan Mu Chen berubah dan cahaya dingin melintas melewati pupil emas Mandala. Jangan bersukacita terlalu dini, jika kamu menjadi lelucon ketika kamu gagal. Master Pavilion Divine Pavilion tersenyum dan tetap diam. Sikapnya membuat hati Mu Chen dan yang lainnya tenggelam. Hanya pada saat itulah mereka menyadari pentingnya cairan surgawi spiritual. Jika Master Pavilion Surgawi mendapatkannya, maka dia akan dapat membuat terobosannya. Ketika dia mencapai alam penguasa bumi besar, tidak akan ada orang di wilayah utara yang bisa menyaingi dia. Pada saat itu, bahkan kekuatan puncak lainnya mungkin harus tunduk padanya atau menderita pemusnahan. Di mata pembangkit tenaga listrik ini, kekuatan puncak dapat dengan mudah dimusnahkan dengan membalik tangan mereka. Seiring dengan runtuhnya percakapan Mandala dan Guru Pavilion Surgawi, 2 kekuatan puncak berdiri di langit dan tidak lagi berbicara. Mereka bertukar tatapan dengan dingin di mata mereka. Aura tegang menyebar di atmosfer yang akan membuat orang lain merasa sedikit tercekik. Namun konfrontasi ini tidak berlangsung lama, karena terdengar deru angin yang bergema dari kejauhan. Kali ini, ada banyak garis cahaya yang terbang juga. Hanya dalam beberapa saat, ada beberapa garis cahaya yang muncul di sekitar Pulau Batu Kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa istana Netherworld saya akan berada di belakang kalian. Bahkan setelah kami bergegas, ledakan tawa yang berisi rasa dingin yang tak ada habisnya bergema. Ketika suara itu menyebar, itu menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Hati Mu Chen sedikit bergetar sebelum dia melihat ke arah barat laut. Ada sekelompok besar siluet hitam yang bersiul. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan kabut hitam bergelombang di kedua matanya. Di tengah alisnya, ada garis hitam, seolah-olah ada mata tersembunyi di dalamnya, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Tuan Istana Netherworld,
Mu Chen mengerti dengan sekilas bahwa dia adalah master istana dari istana Netherworld. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi. Jangan lupakan istana mendalam langitku dalam perburuan harta karun ini. Suara lain bergema dan seorang pria tua muncul dengan mata muskil. Dia secara alami adalah Liu Tiadao dari istana mendalam langit. Di timur laut, sebelum para ahli yang berkumpul dari Myriad Sein Peak berdiri seorang penatua dengan jubah putih berbintang dan tongkat giok putih. Dia adalah Myriad Sein Ancestor dari Myriad Sein Peak. Kabut hitam menyebar di timur saat sosok kuat berdiri dengan aura menyeramkan menyelimutinya. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki mata ungu. Dia dengan acuh tak acuh berdiri di wilayah ini dan bahkan membuat langit terlihat sedikit gelap. Dia adalah Kaisar Iblis Gerbang Iblis. Di selatan, desis ular bergema dari segala arah dan seorang lelaki tua berjubah hijau dengan tongkat ular berdiri di atas ular piton besar yang berukuran 1000 kaki. Saat ular itu mendesis, aura berbisa tetap ada, yang telah terbentuk menjadi awan beracun. Dia adalah master istana dari Istana Dewa Ular, hantu tua ular langit. Masing-masing siluet itu adalah sosok puncak di wilayah utara. Biasanya, mereka tidak terlihat, tetapi tepat pada saat ini, ada 7 dari mereka berkumpul bersama. Formasi ini telah membuat Mu Chen dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Saat ini, semua pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi di wilayah utara pasti telah berkumpul di sini. Saat ini adalah kompetisi cairan surgawi spiritual. Mereka sudah tidak tahu betapa menakutkannya ini akan terjadi. Di atas lautan luas melayang pulau batu kuno dengan para ahli di sekitarnya, terutama 7 siluet. Meskipun mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka, semua orang jelas bahwa jika mereka bergerak, itu pasti akan menjadi bencana. 7 pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi, ini adalah formasi paling mewah yang pernah dilihat Mu Chen. Pada saat ini, ketujuh kekuatan puncak telah berkumpul. Saat 7 penguasa bumi saling berhadapan, para ahli dari kekuatan puncak tidak berani berbicara. Penindasan samar yang terpancar dari mereka bertujuh membuat semua orang merasa sedikit tercekik. Jelas, hanya pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm yang dapat memenuhi syarat untuk mengendalikan situasi ini. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan dalam hati memukul bibir mereka, karena mereka jelas terkejut di hati mereka dengan formasi ini. Haha, saya tidak berharap kita semua menetapkan target yang sama dalam perang berburu ini. Namun kesunyian itu tidak berlangsung lama. Master Pavilion dari Pavilion Surgawi mengambil inisiatif untuk berbicara. Perbendaharaan alam penguasa bumi yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat memegang harta paling banyak. Kami tidak memiliki hasil apapun yang mencarinya di masa lalu. Tapi sekarang setelah itu muncul, kami secara alami akan datang untuk mencoba keberuntungan kami dengannya. Di Myriad Sein Peak, Myriad Sein Ancestor samar-samar tersenyum dan suaranya yang sudah tua terdengar seperti lonceng di wilayah ini, yang menyebabkan energi spiritual bergelombang. Master Pavilion Surgawi menyipitkan matanya, seolah-olah ada dunia magma di mata merahnya. Di bawah tatapan mempesona yang berisi kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dia dengan lembut tersenyum. Di antara semua orang, akulah yang paling dekat dengan alam penguasa bumi besar. Selama saya bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat, akan mudah bagi saya untuk membuat terobosan, sedangkan orang lain berisiko karena fondasi Anda masih belum mencukupi. Ketika kata-kata Master Pavilion Surgawi terdengar, para penguasa lain dari pasukan puncak memiliki wajah mereka yang berubah serius. Sebelum yang pertama dengan santai berkata, jika semua orang di sini mau berpisah, maka wilayah utara tidak hanya akan berada di bawah kendali kita setelah aku terobosan, wilayah di luar wilayah utara juga akan menjadi milik kita. Benua Gridlow sangat luas, dan bukankah seharusnya semua orang di sini mengalihkan pandanganmu dari ini? Menghadapi kata-kata Guru Pavilion Surgawi, 6 penguasa bumi memiliki pandangan yang berkedip-kedip, tetapi mereka tidak berbicara. Dengan karakter mereka secara alami tidak akan berubah pikiran hanya karena kata-kata Master Pavilion Surgawi. Perhitungan yang bagus dari Pavilion Surgawi Anda, tapi di dunia ini, kita hanya bisa percaya pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan berpikir saya membiarkan Anda memiliki cairan surgawi spiritual, kami akan bergantung pada kemampuan kami sendiri untuk bersaing.
Di perkemahan gerbang iblis, Kaisar Iblis berbaju hitam dan kuat perlahan berbicara setelah merenung sebentar. Mendesis, hanya saja setelah Anda melakukan terobosan, maka Anda mungkin tidak akan terpuaskan dan juga ingin melahap us. Meskipun saya sudah tua, saya tidak bodoh untuk memelihara harimau untuk mengancam saya. Hantu tua ular langit dari Istana Dewa Ular mendesis dengan suara serak. Dua pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi telah menyatakan pendirian mereka, menolak tawaran dari Master Pavilion Surgawi. Adapun penguasa bumi lainnya, mereka berada dalam dilema. Sayang sekali, kalau begitu, Master Pavilion Surgawi tersenyum, tetapi dia tidak marah. Tapi pupil matanya, yang tampaknya memiliki dunia magma yang tersembunyi di dalamnya, telah berubah menjadi lebih menyala. Potong omong kosongnya, kami akan berbicara tentang barang-barang dari cairan surgawi spiritual setelah kami menemukannya. Pupil emas mandala diarahkan ke Pulau Batu, yang memancarkan aura kuno. Saat dia melanjutkan, cairan surgawi spiritual seharusnya ada di Pulau Batu itu, tapi tidak akan mudah untuk mendaki Pulau Batu itu. Mendengar mandala membawa topik kembali, 6 penguasa bumi yang tersisa juga telah mengalihkan pandangan mereka ke Pulau Batu kuno itu, sebelum pandangan mereka sedikit menyempit. Berdasarkan persepsi mereka yang luar biasa, mereka secara alami dapat merasakan bahwa Pulau Batu itu tidak sesederhana itu. Hukum tata ruang di sekitar Pulau Batu telah ditingkatkan. Lebih jauh lagi, saya bisa merasakan energi yang kuat menjaganya. Liu Tiadao dari Istana Mendalam Langit perlahan membuka mulutnya. Kita akan tahu setelah mencoba. Master Istana Netherworld tiba-tiba mengangkat tangannya dan energi spiritual yang mengerikan meledak seperti badai. Lalu langsung membentuk tangan hitam setinggi kaki 1000. Melihat dari jauh, tangan itu tampak seperti terbentuk dengan kristal hitam dan keadaan bersiul secara langsung menyebabkan retakan besar di lautan di bawah. Langkah santai dari Master Istana Netherworld telah menunjukkan kekuatan penguasa bumi. Bahkan Kaisar Burung Hering Langit, tidak, bahkan Kaisar Tidur, yang merupakan penguasa kelas 9, akan langsung terluka parah oleh serangan semacam itu. Tangan gelap itu menekan ke bawah dari langit dengan momentum yang akan membuat penghalang apapun yang ada sebelumnya menjadi abu. Namun, serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan Pulau Batu itu berguncang. Di bawah tatapan mereka, tangan hitam itu dengan cepat mendekati Pulau Batu itu, hanya butuh satu napas dan itu sudah hanya 1000 kaki jauhnya. Namun, pada saat itu ketika mendekat, sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari langit Pulau Batu. Saat sinar cahaya itu terjalin, mereka telah terbentuk menjadi penghalang mengkristal yang telah menyelimuti Pulau Batu di dalamnya. Tangan hitam itu menghantam keras penghalang yang mengkristal, yang langsung menyebabkan energi spiritual berguling dengan gelombang kejut yang terlihat menyebar, menyelimuti beberapa kaki di sekitarnya di dalamnya. Tetapi ketika gelombang kejut mendekati 7 penguasa bumi, mereka segera menghilang, yang menyebabkan orang-orang di belakang mereka aman dari bahaya apapun. Saat gelombang kejut menyebar, semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka segera berubah. Itu karena mereka menyadari bahwa setelah mengalami serangan dari Palace Master Istana Netherworld, penghalang yang mengkristal masih berdiri. Kemampuan pertahanan yang mengerikan, Mu Chen dan yang lainnya berseru. Hanya penghalang yang mengkristal ini saja yang mungkin bisa menghalangi ahli manapun di bawah alam penguasa bumi. Benar-benar menarik. Master Istana Netherworld berkata dengan lemah. Namun, dia tidak terkejut dengan itu. Jika pertahanan yang ditinggalkan oleh kepala istana keempat dapat dengan mudah dihancurkan, maka itu akan mengejutkan. Karena semua orang ingin bersaing memperebutkan harta, maka mari kita semua bergerak bersama untuk menghancurkannya. Mandala menatap penghalang yang mengkristal untuk waktu yang lama, sebelum berbicara. 6 penguasa bumi yang tersisa telah bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Dengan kehati-hatian mereka secara alami tidak akan bodoh dan menjadi orang yang menonjol dan membuang energi seseorang untuk memecahkan barisan, yang akan menguntungkan orang lain. Jadi pada saat ini, lebih baik bagi mereka untuk bergerak pada saat yang sama. Setelah mencapai kesepakatan, mereka bertuju tidak menunda dan naik ke langit sebelum melayang di sekitar Pulau Batu kuno. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat itu, mereka semua juga mundur. Serangan yang diluncurkan oleh 7 pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm pasti akan menjadi bencana besar. Jadi jika mereka ceroboh dan terpengaruh oleh gelombang kejut,
maka mereka tidak akan bisa mengatakan keluhan mereka. Seiring dengan mundurnya mereka, 7 penguasa bumi perlahan-lahan mengangkat tangan mereka. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan energi spiritual di wilayah ini mendidih seperti pengering. Sejumlah besar energi spiritual bersiul di belakang 7 dari mereka. Melihat dari jauh, itu seperti 7 matahari besar yang muncul dari belakang mereka. Itu adalah tanda jumlah energi spiritual yang mengerikan sedang dikumpulkan. 7 dari mereka tidak menunda dan telah mengedarkan energi spiritual, lalu melemparkan telapak tangan ke bawah. Saat 7 energi spiritual menghantam, ruang telah hancur di jalan mereka dan fragmen ruang menari tanpa henti. 7 kekuatan energi spiritual menembus ruang seperti naga besar. Hanya butuh sesaat sebelum mereka tiba di atas pulau batu dan dengan kejam menabrak penghalang yang mengkristal. Detik berikutnya dari tabrakan, seluruh wilayah terdiam sesaat sebelum badai menyapu. Segudang kaki ombak terangkat ke laut di bawah, yang tersapu oleh gemerisik, menyebabkan ruang di jalurnya hancur. Mu Chen dan yang lainnya telah mundur jauh ke belakang. Namun, wajah mereka masih pucat karena gelombang kejut sebelum mereka melakukan berbagai cara untuk menstabilkan siluet mereka. Ketika mereka menstabilkan diri, mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi, kekuatan yang bisa menyebabkan kehancuran besar. Jika mereka benar-benar bertarung secara nyata, maka ruang ini mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Serangan mengerikan seperti itu seharusnya menghancurkan penghalang yang ditinggalkan oleh kepala istana keempat, kan? Setiap orang memiliki pemikiran seperti itu yang melintas di benak mereka, sebelum mengarahkan pandangan mereka ke pulau batu. Setelah itu, mereka menyempitkan pupil mereka, sebelum mereka menarik napas dingin. Itu karena pulau batu itu masih melayang di langit yang jauh dengan kilau mempesona yang memancar dari penghalang yang mengkristal tanpa menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Penghalang yang mengkristal itu sebenarnya baik-baik saja dari serangan dari 7 penguasa bumi. Sekarang, tidak hanya wajah mereka yang berubah, bahkan 7 penguasa bumi telah menyatukan alis mereka, sedikit demi sedikit, karena mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa darinya. Sepertinya tempat ini agak tidak normal, Mandala berkata dengan sungguh-sungguh. Master Pavilion Surgawi dengan erat mengerutkan alisnya, sebelum menyipitkannya sesaat kemudian dan melihat penghalang yang mengkristal, kilauan tiba-tiba muncul di atasnya dan perlahan mulai berkumpul. Mandala dan yang lainnya juga memperhatikan itu dan segera menoleh. Sebuah cahaya dengan cepat berkumpul di penghalang yang mengkristal dan semua orang sedikit terpana. Bahkan sebelum mereka bisa berseru, wajah Mandala dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Setelah itu, mereka mendengar kejutan seru dari Master Pavilion Surgawi. Jantungnya tersentak dan dia langsung merasa mati rasa. Tuan Istana Keempat, cahaya mengalir pada penghalang yang mengkristal itu. Tapi setiap tatapan di wilayah ini telah diarahkan ke siluet berjubah biru yang baru saja muncul dengan keterkejutan yang memenuhi mata mereka. Tak lama setelah itu, wajah 7 pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi tidak bisa membantu berubah. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka secara alami dapat mengenali sosok berjubah biru itu. Sosok berjubah biru itu adalah pemilik misterius, yang juga merupakan kepala istana keempat di zaman kuno. Tuan Istana Keempat, setiap ahli memiliki kejutan di mata mereka. Meskipun seseorang seperti dia telah lama meninggal, reputasinya tersebar luas. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ketika Istana Surga kuno mendominasi benua Gridlaw, kepala Istana Keempat adalah penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah utara. Tetapi wilayah utara hari ini dipenuhi dengan persaingan tanpa penguasa sejati. Jadi siapapun dapat mengatakan bahwa kekuatan dan pencapaian yang dimiliki oleh kepala Istana Keempat bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 7 penguasa bumi manapun. Karena itu, mereka sangat terkejut ketika melihat sosok seperti itu muncul. Sama seperti orang lain terkejut, 7 penguasa bumi yang berdiri di sekitar Pulau Batu Kuno melihat siluet berjubah biru dengan alis mereka terjalin erat, karena mereka tidak berani bergerak sembarangan. Yang berdiri di depan mereka adalah Master Istana Keempat, tetapi mereka jelas bahwa kepala Istana Keempat telah meninggal dan orang yang berdiri di depan mereka ini harus menjadi tubuh spiritual yang tertinggal setelah menggunakan cara khusus.
Tapi itu adalah tubuh spiritual sehingga Mandala dan yang lainnya tidak berani meremehkannya. Di antara alam berdaulat bumi, setiap kelas adalah celah yang sangat besar. Meskipun Master Istana Keempat hanya berada di alam penguasa bumi besar, dan meskipun hanya terdengar bahwa dia berada di level di atas 7 dari mereka, mereka jelas tentang seberapa besar tekanan dari level sekecil itu. 7 penguasa bumi berdiri di langit dan mengarahkan pandangan mereka pada guru Istana Keempat dengan gelombang energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka. Jelas, mereka sangat takut pada yang terakhir. Di bawah penantian mereka yang khusyuk, siluet berjubah biru akhirnya membuka matanya. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, lautan tanpa batas mengangkat segudang gelombang kaki, dan bergemuruh seolah menyambut kembalinya tuannya. Penindasan energi spiritual yang lebih kuat dari salah satu dari 7 dari mereka perlahan terpancar dari sosok berjubah biru. Setelah merasakan tekanan energi spiritual itu, bahkan Mandala dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk tidak memicingkan mata. Bagaimana Master Istana Keempat meninggalkan energi yang begitu kuat di dalam tubuh spiritualnya? Liu Tiadao dari Istana Mendalam Langit berkata dengan sungguh-sungguh, secara umum, Master Istana Keempat adalah penguasa bumi yang lebih besar ketika dia masih hidup. Terlepas dari apapun, dia sudah mati. Bahkan tubuh spiritual yang ditinggalkannya seharusnya tidak begitu kuat. Saya khawatir ini bukan tubuh spiritual biasa. Tidak ada kesadaran di matanya. Kaisar Iblis dari gerbang Iblis berbicara dengan kilatan di matanya. Mandala menganggukkan kepalanya. Dia telah menyadari bahwa tidak ada seutas cahaya spiritual di tubuh spiritual Master Istana Keempat. Sebaliknya, itu tampak kosong. Secara umum, tubuh spiritual yang ditinggalkan oleh sosok seperti itu seharusnya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Tapi melihat tubuh spiritual di depan mereka, itu lebih terlihat seperti boneka. Master Pavilion Surgawi menyipitkan matanya, sebelum berkata dengan lemah, itu memang bukan tubuh spiritual biasa. Jika saya tidak salah menebak, maka itu pasti boneka spiritual yang disempurnakan secara khusus. Sebelum kepala Istana Keempat meninggal, dia telah menuangkan semua energi spiritualnya ke dalamnya sebelum menggunakan teknik khusus untuk melestarikannya dan menggunakannya untuk menjaga. Mendengar kata-kata Master Pavilion Surgawi, Mandala dan yang lainnya sedikit terkejut. Master Istana Keempat benar-benar tangguh untuk bisa membuat boneka yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat boneka spiritual ini, saya tidak berpikir bahwa itu bisa berada di alam penguasa bumi besar. Selama itu tidak berada di alam penguasa bumi yang lebih besar, saya menolak untuk percaya bahwa kita bertujuh tidak dapat menghadapinya. Master Istana Netherworld mendengus dingin. Semuanya, mari kita bergerak bersama. Mendengar gonggongan Master Istana Netherworld, Mandala dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jika mereka ingin memasuki Pulau Batu, maka mereka harus mengalahkan wayang spiritual yang ditinggalkan oleh kepala Istana Keempat, dan jika mereka ingin mengalahkannya, maka mereka harus bergabung bersama. Segudang kaki arus energi spiritual menyembur keluar di sekitar mereka bertujuh. Energi spiritual yang besar adalah kristal energi spiritual yang tak terhitung banyaknya. Saat mereka mengalir, bahkan ruang tidak dapat menahan tekanan itu, yang terdistorsi dan hancur. Ayo pergi, 7 dari mereka telah bergerak lagi saat sungai kristal energi spiritual menembus cakrawala. Mereka seperti naga besar yang mengacungkan cakar mereka, yang bersiul ke arah siluet berjubah biru. Ketika 7 penguasa bumi telah bergerak, Master Istana Keempat telah berdiri dari penghalang kristal dan dengan acuh tak acuh melihat serangan yang masuk sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat itu ketika tangannya bergabung bersama, lautan besar di bawah bergetar dan gelombang kaki yang tak terhitung jumlahnya telah membubung ke langit. Lautan itu tidak terbuat dari air asin biasa, tetapi energi spiritual yang sangat halus. Lautan energi spiritual menyapu, yang dengan cepat berubah menjadi pusaran laut di sekitar Master Istana Keempat. Saat pusaran berputar, celah dengan panjang 1.000.000 kaki muncul di ruang angkasa dan fragmen spasial diseret ke pusaran, yang menunjukkan kemampuan destruktif yang mengerikan dari pusaran. 7 sungai energi spiritual yang mengkristal menerkam, yang menghantam pusaran besar, langsung menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Setiap sungai energi spiritual sebenarnya telah menyebabkan kecepatan putaran pusaran energi spiritual melambat, namun, mereka tidak berhasil menghancurkannya. Banyak sungai energi spiritual terus-menerus terhempas,
Ketika sungai terakhir yang mengkristal meledak, baru pada saat itulah ia berhasil menghentikan pusaran energi spiritual yang besar, menyebabkannya runtuh dan berubah menjadi hujan energi spiritual yang menyerbu ke bawah. Tuan Istana keempat ini benar-benar tangguh. Ketika Mu Chen dan yang lainnya di kejauhan melihat konfrontasi yang mengejutkan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Master Istana keempat sudah meninggal, ia masih bisa menghadapi 7 penguasa bumi yang benar-benar menantang surga. Berdiri di depan mereka, bahkan Kaisar Tidur, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual telah memasang ekspresi muram. Persepsi mereka sangat tajam, sehingga mereka secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya Tuan Istana keempat. Tapi apa yang membuat mereka merasa tidak percaya adalah kenyataan bahwa meskipun sudah mati, Kepala Istana keempat masih sangat menakutkan. Saat keterkejutan memenuhi wajah mereka, pertempuran di kejauhan mulai mencapai. Setelah mengalami kekuatan luar biasa dari wayang spiritual Master Istana keempat, Mandala dan yang lainnya tidak berani menahan diri. 7 penguasa bumi telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya dan energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi sebuah dunia di belakang mereka. Energi spiritual yang mempesona terus mengkristal dan melesat ke arah Master Istana keempat dari segala arah. Di bawah serangan yang merajalela, beberapa meter di sekitar Pulau Batu runtuh dengan retakan yang robek di laut di bawah, yang membutuhkan waktu lama sebelum bisa pulih. Menghadapi serangan ganas dari 7 penguasa bumi, Kepala Istana keempat masih berhasil mengamankan Pulau Batu dengan kuat. Itu tidak mengadopsi cara ofensif apapun dan murni bertahan dengan pertahanan menakutkan yang tidak memungkinkan satupun dari 7 penguasa bumi untuk mengambil langkah ke Pulau Batu. Tangan mungil Mandala, yang dibentuk dengan kristal energi spiritual, melesat keluar, menembus cakrawala dan telah menyelimuti Master Istana keempat dengan mata emasnya yang berkedip-kedip. Berjuang sampai sekarang, dia tahu bahwa wayang spiritual Master Istana keempat tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi memfokuskan semua kekuatannya untuk bertahan. Meskipun ketujuh dari mereka telah bergabung bersama, Mandala tahu bahwa mereka semua telah menahan diri dan tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Itu karena tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka untuk apa-apa. Bagaimanapun, cairan surgawi spiritual belum muncul. Jika ini terus berlanjut, maka mereka tidak akan dapat memasuki Pulau Batu, yang juga berarti bahwa mereka tidak akan dapat memperoleh cairan surgawi spiritual apapun. Haruskah mereka memainkan permainan energi spiritual yang melelahkan dengan wayang spiritual dari Guru Istana keempat? Itu agak terlalu bodoh. Mata Mandala dengan cepat berkedip saat dia tiba-tiba menyapu pandangan ke penghalang yang mengkristal di sekitar Pulau Batu tiba-tiba saat dia sedikit menyipitkan matanya. Berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Dari kejauhan, Kaisar Tidur melihat pertempuran yang menakjubkan ini saat dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa 7 penguasa bumi tidak punya niat untuk bergabung. Mu Chen dan yang lainnya mengangkat bahu. Mereka tidak terlalu tidak terduga tentang masalah ini, karena berbagai kekuatan puncak semuanya menyimpan ide mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa bersatu dan bekerja sebagai satu? Semua orang dari domain Great Heaven Law, perhatikan perintahku, aku akan mencari kesempatan untuk memecahkan celah pada penghalang yang mengkristal. Kalian akan mengambil kesempatan dan masuk untuk mencari cairan surgawi spiritual. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya merasa tidak berdaya, suara serius Mandala tiba-tiba bergema di telinga mereka. Mendengar suaranya, mata ketiga kaisar sedikit menyipit. Tak lama setelah itu, mereka bertukar pandang dan dengan lembut, tanpa disadari menganggukkan kepala mereka. Sepertinya 7 penguasa bumi diikat tangan, jadi mereka harus bergantung pada mereka untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan terus-menerus mendatangkan malapetaka di sekitar Pulau Batu. Menghadapi serangan 7 penguasa bumi, wayang spiritual dari Guru Istana keempat masih bisa tetap dalam keadaan tenang. Tetapi seiring berjalannya waktu, masih ada beberapa gelombang kejut yang tersisa dari energi spiritual yang membuat retakan pada penghalang yang mengkristal. Meskipun wayang spiritual telah mewarisi kekuatan dari Master Istana keempat, ia tidak memiliki kesadaran, yang merupakan kesempatan mereka. Konfrontasi ganas lainnya terjadi, tapi kali ini, Mandala dan yang lainnya telah meningkatkan kekuatan mereka dan berhasil memaksa wayang spiritual dari Kepala Istana keempat untuk mundur beberapa langkah.
Ketika kepala istana keempat mundur, tatapan Mandala berkedip dan dia menjentikkan jarinya, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari jarinya dan berhasil menembus pertahanan wayang spiritual dengan kecepatan yang tak terlukiskan sebelum menghantam tepi penghalang. Sinar cahaya sangat tajam sampai-sampai retakan muncul di penghalang yang sangat kokoh. Sekarang, Mandala dengan lembut menggonggong di dalam hatinya saat perahu energi spiritual melesat keluar, menyerbu ke dalam penghalang tepat ketika akan ditutup. Secara alami, 3 kaisar dan 10 raja berada di perahu energi spiritual. Mereka masuk, melihat hal ini, Mandala merasa hatinya rileks. Tetapi sebelum dia bisa mengendur, dia melihat 6 penguasa bumi lainnya telah menemukan kesempatan untuk mengedarkan energi yang kuat dan merobek celah di penghalang. Ketika retakan muncul, seberkas cahaya meledak dan memasuki Pulau Batu. Rubah-rubah licik itu juga memikirkan metode yang sama. Mereka juga telah mengirim bawahan mereka ke Pulau Batu, ingin membiarkan mereka mencari cairan surgawi spiritual. Mandala mengangkat kepalanya, bertukar pandang dengan 6 penguasa bumi yang tersisa dan pipinya bergetar. Rubah tua itu, di luar Pulau Batu, Mandala melihat para penguasa lain yang mengirim bawahan mereka ke Pulau Batu sambil menarik sudut bibirnya. Haha, tidak heran kami berteman lama, sepertinya kami cukup mengenal satu sama lain. Master Pavilion Surgawi samar-samar tersenyum sebelum melirik 6 penguasa bumi yang tersisa. Ketika 6 penguasa bumi lainnya mendengar kata-katanya, mereka semua menarik pipi mereka. Oke, karena kita semua adalah orang yang licik, jangan melakukan tindakan lagi. Saat ini, kita hanya bisa mengangkat wayang spiritual dari Master Istana keempat. Adapun cairan surgawi spiritual, kita hanya bisa bergantung pada bawahan kita untuk mencarinya. Mandala dengan dingin mendengus. 6 penguasa yang tersisa telah menganggukkan kepala mereka, karena mereka memiliki ide yang sama juga. Terlepas dari apapun, mereka harus melihat cairan surgawi spiritual terlebih dahulu. Masih terlalu dini bagi mereka untuk bertarung. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, mereka bertuju tidak lagi ragu-ragu dan telah bergerak. Serangan-serangan yang mengerikan menimpa Master Istana keempat, yang menahannya, tidak membiarkannya mengusir mereka yang telah memasuki Pulau Batu itu. Sementara 7 dari mereka menahan Tuan Istana keempat, aura kuno menyebar di Pulau Batu. Di antara pecahan batu, cahaya spiritual berkedip dan banyak siluet muncul. Kelompok ini secara alami adalah para ahli dari domain Great Heaven Law. Ketika mereka muncul, mereka segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka sebelum melihat sekeliling dengan hati-hati. Takut akan ada keberadaan yang menakutkan di Pulau Batu ini. Tapi penjaga mereka tidak diperlukan, Pulau Batu ini sunyi tanpa peristiwa yang diharapkan terjadi. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia dengan lembut merasa lega di hatinya. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, ketiga kaisar tiba-tiba memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen terkejut. Ada yang tidak beres. Kaisar tidur dengan sungguh-sungguh berkata ketika cahaya spiritual melintas di matanya, yang biasanya mengantuk, penindasan yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan alis yang dirajut. Energi spiritual saya sedang sangat ditekan. Beberapa saat yang lalu, ketika dia mengedarkan energi spiritualnya, dia bisa merasakan penekanan yang kuat dari energi spiritualnya. Sirkulasi energi spiritualnya, yang awalnya kuat, menjadi sangat lambat. Tampaknya ada energi aneh yang menyegel laut berdaulat di tubuhnya, sehingga menyebabkan sirkulasi energi spiritualnya melemah. Energi spiritual saya juga dibatasi. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual keduanya berbicara dengan sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Ketika Raja mendengar kata-kata mereka, mereka segera mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka. Setelah itu, wajah mereka menjadi sedikit jelek, karena mereka jelas mengalami situasi yang sama. Mu Chen juga erat merajut alisnya ketika dia merasakan energi spiritual di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di tubuhnya telah melemah, tapi efek pelemahannya sepertinya tidak terlalu kuat, karena masih dalam kisaran yang bisa dia terima. 70% dari kekuatanku telah ditekan. Kaisar tidur memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Jika itu adalah segel 70%, maka kekuatannya hanya akan berada di level penguasa kelas ke-7. Kami sekitar 60%, dua kaisar yang tersisa berbicara.
Milik kita hampir 50%, para raja yang telah melangkah ke penguasa kelas 6 telah berbicara. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata mereka, dia tertegun sebentar, sebelum berkata, saya juga menderita penindasan, tapi itu sangat kecil dan aku harus melemah sebesar 20%. Saat mereka berbicara, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka yang lebih kuat akan lebih tertekan dalam energi spiritual mereka. Pulau Batu ini benar-benar tidak sederhana. Kaisar tidur mengerutkan kening. Dengan cara ini, kekuatan bertarung kelompok mereka akan sangat berkurang. Pasukan lain seharusnya mengalami situasi yang sama juga. Kaisar burung hering langit angkat bicara. Karena mereka jelas bukan satu-satunya yang menderita penindasan ini. Ayo bergerak bersama, kita akan berbicara setelah kita menemukan cairan surgawi spiritual. Kaisar tidur mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman Pulau Batu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Asura dan yang lainnya menganggukkan kepala. Karena kekuatan mereka sangat ditekan dan kemampuan bertarung mereka melemah, mereka harus bergabung bersama untuk menghadapi kejadian mendadak. Setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan menuju pusat Pulau Batu. Karena berhati-hati, mereka tidak terbang di ketinggian dan terjebak dekat dengan tanah dengan beberapa puluh kaki di antaranya. Saat mereka terbang, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan betapa luasnya Pulau Batu itu. Tidak hanya ada gunung dan petak hutan yang luas, ada juga daerah gurun. Aura sunyi memancar dari daerah itu, yang membuat mereka memuja. Tetapi yang membuat mereka tidak terduga adalah bahwa mereka tidak mengalami hambatan dari serangan mendadak. Kelancaran perjalanan membuat mereka merasa sedikit tidak percaya. Tetapi terlepas dari apapun, mereka akhirnya mulai melambat setelah beberapa lusin menit perjalanan dan mendekati pusat Pulau Batu. Siluet mereka telah muncul di sebuah gunung dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke depan, hanya untuk melihat sebuah danau yang tingginya kira-kira beberapa meter. Danau itu berwarna hijau zamrud, seperti cairan batu giok, dengan aroma yang memancar darinya, bersama dengan kabut spiritual tipis yang melayang di atas permukaan danau, yang membuat seluruh danau tampak ilusi. Ini seharusnya menjadi pusat Pulau Batu, yang juga merupakan wilayah dengan energi spiritual terpadat. Cairan surgawi spiritual pasti ada di sini. Kaisar tidur melihat ke danau saat dia berbicara. Kaisar murid spiritual menyapu pandangannya dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di matanya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, ada seseorang di sini. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dan yang lainnya bisa mendengar angin sepoi-sepoi yang mendesak datang. Setelah itu, mereka melihat beberapa guratan cahaya mendarat di puncak-puncak di sekitar danau. Orang-orang itu adalah pasukan puncak lainnya yang jelas telah dikirim ke Pulau Batu melalui celah-celah yang dibuka oleh pasukan puncak lainnya. Orang-orang itu tidak akan tersesat begitu saja. Raja pemisah gunung tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dengan partisipasi orang-orang itu, tidak akan mudah bagi mereka untuk merebut cairan surgawi spiritual. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang dan tersenyum tak berdaya. Penguasa kekuatan lain memang bukan sosok yang mudah. Seiring dengan berkumpulnya berbagai ahli, suasana menjadi sedikit tegang. Mereka semua memiliki penjaga mereka satu sama lain, tetapi perkelahian tidak pecah. Ketika pasukan lain berjaga-jaga, percikan tiba-tiba bergema dari danau. Ketika suara percikan yang jelas terdengar, itu membuat orang lain merasa tenang ketika sampai di telinga mereka. Ketika Kaisar tidur dan yang lainnya mendengar percikan itu, mereka menyipitkan mata dan melihat ke danau. Karena kabut spiritual, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas di dalamnya. Kaisar tidur melambaikan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyapu badai, yang secara langsung menghilangkan kabut spiritual. Segera, danau raksasa itu menjadi bersih. Seiring dengan pembersihan danau, Mu Chen dan yang lainnya menyadari bahwa ada pusaran besar di tengah danau. Cahaya melonjak dari pusaran dengan gumpalan cahaya memancar darinya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke gumpalan cahaya yang tiba-tiba menyembur keluar dan melihat segudang cahaya spiritual kaki meledak, yang menyilaukan seperti matahari yang terik. Setiap gumpalan cahaya memiliki fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang memancar keluar. Itu adalah, Mu Chen melihat gumpalan cahaya dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia melihat benda-benda dalam cahaya yang menyilaukan itu yang tampak seperti gulungan, kuali,
dan jenis barang lainnya. Meskipun mereka tidak dapat dengan jelas membedakan apa yang ada di dalam gumpalan cahaya itu, menilai dari gelombang energi spiritual, mereka tahu bahwa itu bukanlah objek biasa. Mereka harus menjadi harta dari perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Kaisar tidur memiliki cahaya yang berkedip-kedip di matanya saat dia melihat gumpalan cahaya yang terus-menerus berkeliaran. Cairan surgawi spiritual seharusnya ada di antara mereka juga. Mendengar kata-katanya, hati Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya tersentak saat napas mereka menjadi berat tanpa sadar. Hati Mu Chen bergetar pada saat yang sama juga. Sebelum melirik para ahli dari kekuatan puncak lainnya, dia menyadari bahwa mata orang-orang itu berangsur-angsur menjadi merah. Meskipun banyak orang yang matanya berangsur-angsur memerah, seluruh situasi menjadi sangat sunyi. Sebaliknya, Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia tahu bahwa keheningan ini hanyalah keheningan sebelum badai. Harta karun sudah muncul, jadi pertempuran bencana pasti akan pecah untuk memperebutkan harta karun itu. Seperti yang diharapkan Mu Chen, keheningan yang rapuh hanya berlangsung tidak lebih dari 10 napas sebelum ahli terkuat di bawah setiap kekuatan puncak mengeluarkan raungan pada saat yang sama. Pindah, kita harus mendapatkan cairan surgawi spiritual. Ketika suara-suara itu bergema, ketiga kaisar meledak pada saat yang sama, menargetkan gumpalan cahaya yang menyilaukan di danau. Pada saat yang sama, para ahli terkuat dari kekuatan puncak lainnya telah menerkam juga. Energi spiritual kekerasan praktis meledak di danau dalam sekejap. Pertempuran kacau yang melibatkan 7 kekuatan puncak telah sepenuhnya terjadi pada saat ini. Terima kasih telah mendengarkan.